Halo, sahabat Bunda Ulfa, hadir kembali di channel Bunda Ulfa melalui era global digitalisasi pendidikan. Eh, Kali ini Bunda masih melanjutkan perbincangan-perbincangan kita seputar kurikulum Merdeka, ya. Masih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini pembelajaran ini masih dalam proses eh, perbincangan yang luar biasa ya di sekolah-sekolah bersama guru-guru kita. Masih asik dibicarakan dan disiapkan di sekolah-sekolah ya bersama guru-guru di dalam pembelajaran tentunya. Baik, bagaimana sih seorang guru menciptakan lingkungan belajarannya asik ya, dan profil pelajar Pancasila itu dapat menjadi cita-cita yang dapat terrealisasi ya dari hasil pembelajaran-pembelajaran kita melalui berbagai mata pelajaran, melalui ruang-ruang pembelajaran ya, itu benar-benar dapat terrealisasi eh, yang bermakna dan menyenangkan tentunya. Baik, seperti apa dan bagaimananya, mungkinkah ya kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran paradigma barunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu mampu ya merealisasikan profil pelajar Pancasila. Nah, baik kita pahami dulu cara bertahap Bapak Ibu semuanya. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi ya? Kita sudah banyak mendengar dari berbagai informasi yang kita hadirkan dan kita dapatkan ya Bapak Ibu, baik secara media maupun langsung ya, kita dengar bahwa pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan untuk anak-anak serta didik kita berkreasi ya, berkreativitas, mendukung potensi mereka ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada lagi yang mendefinisikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa kita. Ya, kebutuhan siswa kita itu kan pastinya bermacam-macam latar belakangnya, ya. Baik, seperti apa dan bagaimananya? Apakah selama ini dengan kurikulum yang sudah yang lalu-lalu ya, yang sudah digunakan selama ini, apakah memang pembelajaran ini belum pernah digunakan, belum pernah dilakukan, belum pernah terimplementasikan ya? Nanti akan teman-teman bisa menjawabnya sendiri ya. Apakah sudah maksimal atau belum pembelajaran-pembelajaran itu berorientasi kepada kebutuhan ya peserta didik kita. Baik teman-teman semuanya, pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materinya ya dengan memperhatikan tingkat kesiapan siswanya, tingkat potensi, kompetensi siswanya, tingkat profil gaya belajarnya, tingkat kecerdasan maupun minat siswa kita. Nah, oleh karena itu, guru juga dapat memodifikasi isi pembelajarannya, ya kan? Lalu proses pembelajarannya dan juga produk pembelajarannya atau hasil dari pembelajaran yang diajarkan. Jadi tentunya untuk mengakomodir kebutuhan siswa itu, kita harus tahu dulu keadaan siswa kita masing-masing, karena siswa punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama, teman-teman semuanya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, ya.
Nah, itu tadi kita sudah tahu perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana kita tahu perbedaan-perbedaan itu? Dari mana kita tahu ya? Tentunya kita harus mencari tahu teman-teman dari hasil pengamatan kita dari hari ke hari itu boleh silakan dengan selama proses pembelajaran itu kita sambil mengamati minatnya mereka, ya, konsennya mereka ke pembelajaran-pembelajaran guru-gurunya, ya. Oleh sebab itu kita perlu juga kolaborasi dengan teman-teman kita, ya, untuk kita mendapat informasi terkait murid-murid yang ada di kelas yang sama, gitu, ya. Jadi harus ada kolaborasi dengan teman-teman sejawat juga. Lalu kita melalui, observasi juga, melalui hasil pembelajaran dia yang sebelumnya, rapotnya juga atau ya, hasil-hasil evaluasi sebelumnya itu juga bisa kita menjadikan gambaran ya Bapak Ibu semuanya. Melalui asesmen juga boleh silakan. Nah itu berbagai cara kita untuk kita tahu kondisi peta siswa kita yang ada di kelas ya. Jadi memang harus paham jangan sampai seorang guru tidak kenal dengan muridnya. Baik. Selanjutnya adalah nah, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, pertama, nah, yang harus dipahami itu tentunya di dalam pembelajaran itu pasti ada tujuan dong. Nah, dengan kurikulum merdeka, hasil analisis capaian pembelajaran yang sudah disiapkan ya, itu kita analisis dan kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu yang harus jelas ya, yang harus siswa juga tahu apa eh, tujuan pembelajaran hari itu. Kehadirannya itu mau apa? Ya, mau mendapatkan apa, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya apa, afektif yang terkembang atau yang berkembang dari pembelajaran hari itu apa. Nah, itu siswa kita harus tahu dan bukan hanya sekedar gurunya yang tahu ya. Lalu kita dapat memetakan kebutuhan mereka melalui kesiapan minat dan profil belajar. Jadi kita harus tahu juga, jadi kita harus tahu minat anak, kesiapan mereka, gaya belajar mereka. Nah, kita harus tahu. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan. Kita tahu peta mereka, ya. Dan tadi Kak Bunda katakan bisa kolaborasi dengan berbagai guru-guru yang lain, memetakan dari hasil asesmen, lalu dari pengamatan kita ya di dalam pembelajaran dari hari ke hari, dari hasil belajar mereka sebelumnya. Nah, itu juga menjadi gambaran kita untuk melihat peta kebutuhan siswa kita. Lalu yang ketiga itu melakukan diferensiasi konten di mana eh, bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, diferensiasi konten ini teman-teman tentunya eh, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Buku paket yang kita gunakan itu bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Berbagai sumber belajar harus kita perkenalkan, harus kita beri peluang dan waktu kepada anak-anak untuk mendapatkan sumber belajar tersebut. Nah, itu dari sisi konten. Begitu juga dari sisi muatan kontennya. Ya, misalnya eh, pembelajaran tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ini yang bisa dijadikan sumber makanan seperti apa? Misalnya gitu ya, temanya tentang itu. Nah, tentunya siswa kita berikan keleluasan untuk mencari ya materi-materi tentang itu baik melalui literatur, baik melalui media-media sosial, baik melalui web-web ya yang menginformasikan tentang materi terkait sumber daya alam ya yang bisa memberikan sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, baik yang ada di laut, di udara, di apalagi ini di udara ya, maaf di darat ya atau di gunung, di sawah itu kan.
bisa menjadi sumber daya alam untuk sumber makanan gitu kan. Nah, itu bisa siswanya mencari konten-konten pembelajarannya, teman-teman semuanya ya. Jadi bukan hanya satu informasi yang dia dapatkan, tapi dari banyak informasi. Oke, itu bisa kita katakan pembelajaran berdiferensiasi melalui konten. Nah, begitu juga melalui proses. Nah, prosesnya bagaimana setelah dia mendapatkan materi dari berbagai sumber, dia mencari, ya, lalu prosesnya seperti apa? Nah, itu bisa kita siapkan berbagai LK ya, lalu bisa dipresentasikan sama mereka materi-materi yang didapat tadi untuk melihat sejauh mana keluasan mereka mencari sumber-sumber belajar tadi. Lalu mereka dapat mendiskusikannya dalam kelompok, juga memberikan informasi yang langsung, dapat memperagakannya gitu dan itu di dalam proses bisa dilakukan teman-teman. Jadi tidak melulu siswa kita mendengarkan informasinya dari gurunya saja. Jadi merekalah yang mencari, mengalami proses pembelajaran tersebut ya. Misalnya kalau tadi misalnya berbagai sumber daya alam ya, untuk sumber makanan misalnya kan setelah mencari apa sih makanan-makanan yang bisa diolah gitu kan di sumber daya alam yang bisa diolah untuk makanan misalnya kayak kayak dari laut tadi itu kan ada berbagai masakan ikan, seafood, ya kerang dan ya yang berasal dari kerang itu bisa kan cumi, udang itu kan bisa bahan-bahan yang bisa diolah untuk makanan gitu kan. Nah, itu bisa dibuat walaupun tidak dipraktekkan langsung gitu, mereka mencari cara bahwa sumber daya alam yang ada di laut itu untuk sumber makanan juga sangat banyak gitu kan. Nah, bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Begitu misalnya juga sumber daya alam yang dari pegunungan. Apa yang mereka dapat dari pegunungan misalnya ya bahan makanan apa yang bisa diolah untuk apa. Nah, itu teman-teman itu kita bisa kasih form yang bisa mereka isi gitu ya, bisa mereka presentasikan, bisa mereka jelaskan. Ih, luar biasa itu teman-teman kalau siswa sudah semuanya aktif ya mengerjakan tugas dengan berbagai cara mereka gitu kan. Itu yang kita harapkan mereka aktif Bapak Ibu. Nah, disitulah yang namanya audio, yang namanya visual, yang namanya kinestetik, itu jelas senang semuanya. Karena peluangnya diberikan kepada mereka untuk melaksanakannya. Seperti itu. Nah, begitu juga yang eh, produk ya, misalnya terkait dengan diferensiasi berdasarkan produk gitu. Nah, itu juga memberikan informasi yang bervariasi. Nanti siswanya tidak hanya sekedar mengerjakan soal untuk hasil akhir kegiatannya, tapi juga dapat mempresentasikannya dalam bentuk player, dalam bentuk apa namanya tulisan-tulisan, peta-peta konsep, bisa menjelaskannya secara langsung, memaparkannya. Nah, itu bagian-bagian daripada hasil-hasil produk yang bisa mereka lakukan, teman-teman semua. Jadi, diberi kesempatannya seluas-luas mungkin, ya, aku. Lalu berikutnya adalah melakukan going assessment, penilaian yang berkelanjutan. Nah, ini yang penting juga bahwa asesmen itu adalah bagian dari proses pembelajaran dan ini tidak bisa terpisahkan. Baik asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran, di saat pembelajaran berlangsung maupun di akhir pembelajaran eh, selesai. Nah, itu dilakukan. Lalu nanti ada lagi eh, asesmen-asesmen sumatif berikutnya ya karena beberapa tujuan pembelajaran sudah dilakukan, diselesaikan mungkin di triwulan pembelajaran, di semester itu ada sumatif-sumatif yang harus dilakukan.
Karena setiap asesmen itu ada tujuan-tujuannya, baik tujuan asesmen formatif maupun tujuan daripada asesmen sumatif, teman-teman. Nah, nah di sinilah perlunya seorang guru itu melihat capaian pembelajaran apa ya yang dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Jadi tidak lagi guru itu mengajarkan pembelajarannya dari halaman ke halaman pada buku paket. Bisa jadi materinya itu untuk kesempatan ini di halaman 10 ya. Minggu depan ternyata ada di halaman 2. Jadi nggak mungkin mengikuti buku paket itu dari halaman ke halaman. Nah, jadi buku-buku yang lama pun masih bisa digunakan teman-teman karena materi itu tidak urutan ngasihnya, tapi berdasarkan tujuan pembelajaran ya. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman guru kita saat ini dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Lalu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Nah, ini penting untuk supaya di dalam pembelajaran itu tidak hanya kognitif dan psikomotoriknya yang harus berkembang, tetapi juga afektifnya harus berkembang ya. Profil pelajar Pancasila, bagaimana kreativitas, bagaimana kemandirian, bagaimana gotong royong, nilai-nilai kebinekaan itu bisa muncul di ruang-ruang kelas kita, di mapel-mapel pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah keragaman peserta didik itu bisa dipandang di dalam 3 aspek ya Bapak Ibu, kesiapan belajarnya, minatnya, dan juga profil belajarnya. Ini yang biasanya dari 3 sisi ini yang kita lihat Bapak Ibu. Tentunya kalau kalau karakteristik siswa itu luar biasa banyak ya Bapak Ibu, tapi di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita soroti ketiga keberagaman ini ya terkait kesiapannya, sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik kita yang dimiliki sebelumnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu minatnya ya, hasrat atau keinginan ya, minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam pembelajaran dan juga profil belajar murid. Nah, ini terkait gaya, kecerdasan, latar belakang, pendekatan apa yang paling disenangi ya Bapak Ibu oleh peserta didik agar dia dapat memahami pembelajaran lebih maksimal. Nah, ini yang perlu kita pahami dari keberagaman siswa-siswa kita. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya yakin teman-teman sahabat Bunda Ulfa dapat melaksanakan pembelajaran lebih maksimal lagi Bapak Ibu dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dengan niat memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik kita. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mendalami lagi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan berbagai contoh pembelajaran-pembelajaran dari konten-konten mata pelajaran yang lebih beragam lagi. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu, semangat, dan jangan lupa bahagia sahabat Bunda Ulfa semuanya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.